Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Gusti Allah. Amin. Misteri lintang kemukus di langit Jawa dan fakta ramalan Joyoboyo. Kosa kata lintang kemukus atau komet atau bisa juga bintang berekor dipopulerkan sastrawan besar Ahmad Tohari dalam triloginya yaitu Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantero Biang Lala. Ilustrasi ramalan Prabu Joyoboyo terkait lintang kemukus yang diartikan sebagai komet adalah wujud lintang kemukus itu dawa ngalu-alu ana sisi wetan, artinya wujud lintang kemukus itu sangat panjang ada di sisi timur. Meski dalam waktu astronomisnya posisi lintang kemukus bergerak tak hanya terlihat di arah timur, namun kalimat ngalu-alu ana sisi wetan dapat diinterpretasikan bahwa kemungkinan penampakan komet yang dilihat Prabu Joyoboyo saat itu berada di waktu pagi hari menjelang fajar. Karena kemunculan lintang kemukus senja hari dominan akan terlihat di barat. Mitos lintang kemukus dalam mitologi sebagian masyarakat Jawa dianggap sebagai pembawa tanda bagi kejadian di masa datang, sebagai pertanda akan datangnya bencana yang besar, huru-hara dan zaman yang penuh molo petoko. Namun menurut Dr. Purwadi M. Hum dalam bukunya Keraton Pajang Panji Pustaka 2008, tidak semua kemunculan lintang kemukus itu pertanda buruk, tergantung arah mana munculnya. Miskonsepsi Aristoteles, komet sebagai benda langit yang membawa pertanda akan datangnya bencana adalah miskonsepsi Aristoteles era filsafat kuno. Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Aristoteles banyak melahirkan karya di zamannya tentang berbagai pengetahuan fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap sebagai tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat kala itu. Miskonsepsi dalam arti terminologi adalah salah pemahaman. Kata ini digunakan juga dalam bidang disiplin ilmu yang lain seperti miskomunikasi atau salah berbicara, mispersepsi atau salah berpendapat, misinformasi atau salah dengar, dan lain-lain. Sedang menurut arti etimologinya adalah pandangan dan pengertian yang salah memahami peristiwa atau penjelasan yang terjadi disebabkan oleh bimbingan dan pengajaran yang tidak benar. Berawal pada tahun 372 sebelum Masehi atau 2388 tahun yang lalu, sebuah komet sangat terang dengan ekor panjang muncul di langit Athena dan menjadi objek pengamatan astronomi oleh Aristoteles. Kemudian pada malam musim dingin tahun 373 atau 375 sebelum Masehi kalau tidak salah, gempa bumi besar mengguncang kota-kota di sekitar Teluk Tanah Genting Korintus yang terbentang antara Peloponnesus ke Yunani daratan. Kota ini didirikan di zaman Neolitikum sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Gempa bumi dan tsunami menyapu daratan Yunani dan mengakibatkan kota Helike yang berada di Teluk Korintus tenggelam ke bawah paras permukaan air laut seperti yang dicatat oleh Eporus dari Simea dan Kalisthenes dari Olympus. Kota ini terletak di Achaia, Peloponnesus Utara, 2 km dari Teluk Korintus. Penelitian terhadap peruntuhan pemukiman manusia zaman itu mulai dilakukan sejak akhir abad ke-19 dengan penemuan reruntuhan kota, jalan-jalan, dan artefak. Kemudian Dora Katsonopoulou dan Stephen Soter dari Museum Sejarah Alam Amerika menemukan kembali kota ini pada musim panas tahun 2001 di dekat desa Rizomilos. Dari peristiwa di atas, kemudian Aristoteles melahirkan anggapan bahwa kemunculan komet merupakan pertanda akan datangnya bencana. Mitos ini bahkan bertahan hingga ribuan tahun kemudian. Lalu, bagaimana dengan ramalan Prabu Joyoboyo terkait lintang kemukus dengan bencana? Disinilah letak perbedaannya. Dalam kalimat serat Jongko Joyoboyo, bagian terakhir justru mengacu pada perubahan zaman ke arah yang positif. Kemunculan lintang kemukus menurut Prabu Joyoboyo adalah awal kehidupan baru yang lebih baik. Akan ada yang memperbaiki keadaan zaman, ditandai dengan munculnya lintang kemukus. Bait ramalan Joyoboyo tentang penampakan lintang kemukus mengacu pada munculnya Satrio Piningit, bukan bencana.
159 selet-selete yang besuk ngancing tutuping taun sinangkulan dewa wolu ngasta manggaling ratu bakal ana dewa ngejawantah apa ngawak manusia apa surya podo Bathara Kresna awatak Baladewa agegaman Trisula Weda jinejer wolak-waliking zaman wong milih balekake wong utang bayar utang nyawa bayar nyawa utang wirang nyawa wirang. Artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Bathara Kresna berwatak seperti Baladewa lalu bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar hutang, nyawa membayar nyawa, dan hutang malu dibayar malu. 160 sadurunge ana tetenger lintang kemukus lawa ngalu-ngalu tumonjo ana kidul wetan bener lawase pitung bengi para esuk bener ilangi Bathara Surya jumedhul bebarengan sing wis mungkur priyatine manungsa klentar kelantur iku tandane putra Bathara Indra wis katon tumeka ing Arcapada ambil bantu wong Jawa. Sebelumnya ada pertanda bintang kemukus panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur lamanya 7 malam, hilangnya menjelang pagi sekali bersama munculnya Bathara Surya atau matahari bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah tanda putra Bathara Indra sudah nampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa. 161 dunungane ana sikil redi lau sisi wetan Benawan banyu anu dukuh pindho Raden Gatotkaca arupa pagupon Dara tundha 3 kaya menungso Anggeledo. Asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timurnya Bengawan berumah seperti Raden Gatotkaca berupa rumah merpati susun 3 seperti manusia yang menggoda. Pertanyaan: lalu mengapa pemerhati hubungan lintang kemukus dengan bencana selalu mengaitkan kemunculannya dengan ramalan Jayabaya? Di mana letak kalimat yang menyebutkan lintang kemukus merupakan tanda akan munculnya bencana alam dan huru-hara sosial? Memang benar, Serat Jangkabaya sangat sering menyebut bencana dalam berbagai aspek. Namun, apakah ada kalimat yang terkait kemunculan lintang kemukus? Mungkin kemunculan lintang kemukus sebagai pertanda bencana berdasarkan dari tulisan Raden Mas Tikno Pranoto dan Raden Mardi Suwikyo dalam sejarah Kutha Solo, Keraton Solo, Bengawan Solo, Gunung Lawu, halaman 35 hingga 36. Dituliskan tersebut dipaparkan mengenai makna kemunculan komet menurut tradisi Jawa berdasarkan arahnya. Siji, yen ana lintang kemukus metu ing wetan ngalamat ana Ratu Sampawa. Para nayakaning praja padha ewuh pikirane. Wong desa akeh kang karusaan lan susah hatine. Udan deres, beras pari murah, emas larang. Artinya, jika ada bintang berekor muncul di sebelah timur merupakan pertanda ada raja sedang berbela sungkawa. Para pengikutnya sedang bingung pikirannya. Orang desa banyak mengalami kerusakan dan bersusah hatinya. Beras dan padi murah harganya, tetapi emas akan mahal harganya. Loro, kidul wetan ngalamat ana Ratu Surut utawa Sedo. Wong desa akeh kang alih udanarang, wewan akeh kang rusak, ana pagebut, akeh wong loro lan wong mati. Beras pari larang, kebun sapi akeh kang didoli. Yang artinya pertanda ada raja meninggal. Orang desa banyak yang pindah, hujan menjadi jarang, buah-buahan banyak yang rusak, ada wabah penyakit, banyak orang sakit dan meninggal, beras dan padi mahal, kerbau sapi banyak yang dijual oleh pemiliknya. Telu, kidul ngalamate ana Ratu Surut utawa Sedo. Para panggede padha susah hatine, akeh udan. Karang kikri wae ndadi beras pari kebo sapi murah regane. Wong desa padha nelongso atine. Luruake panguasane pangeran kang maha suci, yang artinya pertanda ada raja meninggal. Para pembesar sedang bersusah hatinya. Banyak hujan, hasil kebun melimpah hasilnya. Beras, padi, kerbau dan sapi murah harganya. Orang desa merana hatinya, mengagungkan kekuasaan Tuhan yang maha suci. Papat, kidul kulon ngalamat ana Ratu Surut. Wong desa padha nindakake kebajikan. Beras pari murah, karang kitri wae ndadi, kebo sapi akeh kang mati. Artinya pertanda ada raja meninggal. Orang desa melakukan kebajikan. Beras dan padi murah harganya, hasil kebun berlimpah ruah, kerbau dan sapi banyak yang mati. Kulon bener ngalamat ana jumeneng ratu, panggede lan wong desa padha bunga hatine. Beras pari murah apa kang tinandur padha subur, kalis ing ngomong. Udan deres terus suwe, bahan dagangan wujud apa bae padha murah regane. Jalaran saka oleh nugrahaning pangeran
yang artinya pertanda ada penobatan raja. Pembesar dan orang desa merasa senang hatinya. Beras dan padi murah harganya. Apa yang ditanam akan berbuah subur dan cepat membuahkan hasil. Hujan deras dan lama, barang yang diperjualbelikan dalam bentuk apa saja akan murah harganya karena memperoleh berkah dari Tuhan. 6. Lor Kulon. Ngalamat ono ratu Pasulayan. Rebutan rojo berbekil lan pangawasane. Para adipati padha tukaran rebut bener. Wong desa padha sedih hatine. Kebo sapi akeh kang mati. Udan lan duduk sawah mongso. Graono rambah-rambah terus suwe. Beras pari larang emas murah, yang artinya pertanda ada raja berselisih memperebutkan kekuasaan. Para adipati berselisih memperebutkan kekuasaan. Warga desa bersedih hatinya. Kerbau dan sapi banyak yang mati. Hujan dan petir akan terjadi di musim yang salah. Kekurangan atau gerhana akan semakin meluas dan berjangka waktu lama. Beras dan padi akan mahal harganya, namun emas murah harganya. Pitu, lor bener. Ngalamat ono ratu ruwet panggalih jalaran saka kisruh paprentahani. Kang temahan ngenakake Pasulayan banjir dadi perang. Beras pari larang emas murah. Artine pertanda ada raja yang kalau pikirannya karena kekeruhan dalam pemerintahan. Akan timbul perselisihan yang berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal harganya, namun emas murah. Terlepas dari tulisan Raden Mas Tikno Pranoto dan Raden Mardi Suwiknya dalam sejarah Kutha Solo, di kalangan awam sendiri umumnya telah terjadi salah kaprah interpretasi benda langit. Wujud lintang kemukus Prabu Jayabaya sering disalahartikan. Planet terang seperti Venus atau bintang Sirius, penampakan meteor dan bahkan satelit ISS yang dengan mudah terlihat di bumi saat mengorbit juga sering disebut lintang kemukus oleh orang awam. Jelas ini sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan. Gambaran lintang kemukus dalam ramalan Prabu Jayabaya sejatinya adalah komet yang diilustrasikan untuk konteks visibilitas mata telanjang manusia, bukan komet sebagai objek teleskopis. Artinya, lintang kemukus yang dimaksud adalah penampakan komet yang benar-benar terpampang nyata oleh mata, bukan lewat alat bantu optik. Penampakannya sanggup membuat heboh penduduk yang menyaksikan karena ukuran yang terang dan panjang ekor yang sangat menakjubkan. Bukan komet yang dilihat oleh kalangan terbatas lewat alat bantu seperti teleskop atau binokuler. Karena setiap tahun setidaknya ada kurang lebih 100 hingga 300 komet muncul mendekati matahari. Namun tak semua bisa dilihat oleh orang awam, apalagi oleh sejumlah besar penduduk bumi. Contoh penampakan lintang kemukus dalam sejarah kontemporer yang dikaitkan dengan mitologi sebagian masyarakat Jawa adalah seperti penampakan komet Ikea Seki tahun 1965 yang hampir sebesar bulan dengan ekornya membentang di langit malam. Kemudian penampakan ini oleh masyarakat dikaitkan dengan peristiwa berdarah gerakan 30 September 1966 atau yang lebih kita kenal dengan istilah G30 SPKI. Bagaimana dengan komet Halley yang saya lihat di masa kecil bulan Februari 1986? Apakah ada peristiwa bencana pasca munculnya lintang kemukus ini? Pertanyaan lagi, adakah kemunculan lintang kemukus bumi Jogja 2006? Bagaimana dengan letusan dahsyat Gunung Api Krakatau pada Agustus 1883 atau letusan Gunung Merapi 2010? Apakah terkait penampakan lintang kemukus? Matur suwun saudara-saudaraku telah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.